Pernah melihat postingan seperti ini di media sosial? Ini, atau yang begini? Atau, jika tidak sempat melihatnya di media sosial, mungkin kita sempat melihatnya di situs-situs berita, entah sengaja atau tidak. Ketika sedang asik dan tenggelam dalam aktivitas surfing, ataupun scrolling layar HP dan melihat tabel tersebut. Memangnya kenapa? Pentingkah, sampai harus memperhatikan dengan seksama dan sejelas-jelasnya? Penting tidak penting kembali lagi ke pribadi masing-masing. Istilahnya subjektif lah, kalau kata orang. Buat mereka yang kurang tahu, atau tidak paham dengan isi dan tujuan informasi tersebut, akan merasa B aja. Ya seperti biasanya saja. Seperti biasa. Seperti biasanya. Biasa saja. Tapi bagi mereka yang bersinggungan dan punya kepentingan langsung, pasti akan merasa kalau info ini penting. Contoh sederhana saja bagi pegawai BUMN. Dengan melihat tabel tersebut, akan mendapatkan informasi baru, apakah lebih besar, atau bahkan lebih kecil dibanding BUMN lain. Ujung-ujungnya sih membanding-bandingkan gaji, dan kesejahteraan. Daripada semakin melebar kemana-mana, langsung saja ke poin utama. Poin banyak bro. Jika kita ditampilkan informasi seperti ini, apa saja yang langsung terlintas di kepala? Setidaknya isi kepala saya sendiri. Dan pasti dengan perspektif sendiri juga, yang mungkin berbeda dengan apa yang kalian tangkap. Pertama, dari judul yang tertera, BUMN menyumbang dividen ke negara. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Cuma, kalau negara dapat dividen, BUMN dapat apa? Jadi teringat salah satu quotes, atau semacam nasihat dari salah satu Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Beliau berkata, jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi, tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Sebuah filosofi hidup yang sangat bagus, jika diterapkan pada level perorangan. Tapi kurang sereg, atau nendang, jika dihadapkan pada dunia komersial, dunia yang apa-apa serba materi, yang melihat untung rugi dalam tiap urusan. Dari mana duitnya? Negara mendapat dividen, BUMN dapat apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Paling tepat sih dapat modal. Karena dividen sendiri artinya keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham, berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki. Selama ini, kita mengira, dividen besar berarti labanya juga besar. Emang negara butuh dividen? Pastilah sangat butuh, sebagai salah satu komponen pemasukan uang negara, yang nantinya digunakan untuk merealisasikan program-program strategis. Seperti membangun infrastruktur, membayar gaji PNS dan guru, untuk keperluan subsidi, sampai membiayai makan siang bergizi. Nungguin makan siang gratis sampai gini hari kagak datang ini makan siang gratis. Jumlahnya pun fantastis, yang mencapai triliunan rupiah, dan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketuhanan. Kehutanan. Tapi, jika melihat komposisi penerimaan negara secara keseluruhan, ternyata persentase dividen untuk pendapatan negara itu masih bukan apa-apa, apalagi jika dibandingkan dengan kontribusi dari pajak. Makanya, pegawai pajak lebih sejahtera dibandingkan pegawai BUMN. Sudah rahasia umum. I love orang pajak. Aku takut nih orang pajak. Kedua, kalau melihat papan peringkat, hal pertama yang terlintas pastinya adalah si ranking 1. Begitupun di sini, bila kita cek, ternyata ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang menyumbangkan dividen ke negara sebesar 25.715 miliar, atau setara dengan 25,7 triliunan. Jumlah yang sangat-sangat fantastis. Kok bisa? Labanya pasti sangat besar. Berhubung pendapatan utama bisnis bank berasal dari bunga hutang atau pinjaman, apakah ini menandakan kalau orang Indonesia suka ngutang? Supaya pembangunan maju terus, Sepertinya tidak salah lagi. pinjam dulu 100. Peringkat runner-up, atau kedua, juga diisi oleh industri perbankan, walaupun selisihnya terpaut lumayan jauh. Pertanyaannya, siapa yang ngutang sebanyak itu? Memangnya ada? Jangan salah, ternyata ada. Dan yang ngutang tiada lain dan tiada bukan adalah rakyat Indonesia itu sendiri.
Sebagaimana yang tertera pada namanya, BRI, Bank Rakyat Indonesia. Memang rakyat negara mana kalau bukan rakyat Indonesia? Masa ia rakyat Wakanda? Sedikit baca-baca dari internet, dari sekian rakyat yang berhutang, rupanya rakyat yang punya UMKM lah yang paling banyak dikucur pinjaman dari BRI ini. Kontras dengan Bank Mandiri, yang justru dari kalangan pebisnis dan kalangan industri lah yang mendominasi memakai fasilitas kredit. I was a client of Bank Mandiri many years ago. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik dari Bank BRI sendiri, yang terkenal akan kedekatannya dengan rakyat bawah. Setidaknya, terdapat dua amunisi utama milik BRI yang memikat bagi masyarakat kelas bawah. Strategi pertama, yakni BRI Link, sebagai perpanjangan tangan BRI dengan masyarakat di daerah-daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, di seluruh wilayah Indonesia. Strategi kedua, adalah senyum. Salah satu program perusahaan yang terbilang baru. Dengan menggandeng PNM dan Pegadaian, strategi senyum ini mampu membuat BRI tersenyum-senyum. Meledak. Ketiga, ini agak menarik untuk dibahas. Selama mencari informasi terkait BRI, atau si peringkat puncak, ternyata ada fakta lain yang cukup mencengangkan. Wow. Penyumbang dividen terbesar tahun buku 2023, mungkin dianugerahi kepada BRI. Tapi apakah kalian tahu, walaupun menyandang predikat penyumbang dividen terbesar, secara hitung-hitungan laba, BRI justru masih kalah jauh dibanding Pertamina. Sebuah fakta yang terbilang cukup unik. Tapi sayangnya tetap fakta. Selama ini, kita mengira, dividen besar berarti labanya juga besar. Nah, kasus mind-blowing ini mematahkan anggapan atau persepsi awam tersebut. Mungkin, di luar sana masih ada BUMN, atau perusahaan lain yang kasusnya hampir mirip dengan Pertamina ini. Memangnya bisa seperti itu? Kalau sampai masuk ke telinga netizen, pasti bakal dirujak habis-habisan. Dari sekian besarnya laba yang diraup, kok yang disetor ke negara cuma sedikit. Prasangka liar netizen barangkali sudah kemana-mana, pasti sisa yang tidak disetor ke negara, sudah masuk ke kantong sendiri. Jangan-jangan dipakai buat Kopi, makan, keluar, main biliar. Belum tentu juga. Ternyata laba atau keuntungan perusahaan tidak melulu disetorkan semuanya sebagai dividen. Pemilik atau investor juga kadang hitung-hitungan, kalau keuntungan diambil semua, keharusan membayar operasional perusahaan, membayar gaji, mesin, vendor, dan lainnya, mau dibayar pakai apa? Wah, kalau ini sih benar-benar nggak ada akhlak. Makanya, mereka menyisakan sebagian kecil untuk kebutuhan operasional tersebut. Tapi, kalau Pertamina ini bukan sebagian kecil, hampir separuhnya. Wow. Dibandingkan BRI, yang membagikan 43%, atau hampir setengah dari total laba yang diraih. Pertamina hanya membagikan 13% saja, atau cuma 1/10-nya saja. Menjadi tanda tanya untuk kita, memang sebanyak apa operasional yang harus dibiayai oleh Pertamina, sampai harus menahan untuk tidak membagikan dividen? Atau, jangan-jangan dipakai buat membayar bonus atau insentif karyawan? Sebenarnya tidak menjadi masalah, toh laba sebesar itu dapat diraih berkat kerja keras dan kinerja karyawan. Lapor Pak Bos, kapan bonus cair? Kami juga punya hak dan kewajiban yang sama. Malahan lebih, laporan selesai. Usut punya usut, di luar membayar bonus dan insentif karyawan, ternyata Pertamina membutuhkan investasi dan belanja modal dengan jumlah yang jumbo. Bisa jadi, Pertamina perlu membeli alat serta teknologi untuk mencari ladang minyak baru. Untuk kegiatan ekspansif ini tentunya dibutuhkan riset yang mendalam. Jadi tidak asal gali lubang, atau beli kucing dalam karung. Peluang atau success rate-nya pun masih terbilang kecil. Makanya, Pertamina butuh belanja teknologi baru, supaya tidak rugi bandar. Ini pagi ini langsung rugi bandar. Kita yang tidak tahu apa-apa cuma bisa berharap, semoga harga bensin tidak naik-naik terus. Nomor 4. Setelah dilihat-lihat dengan seksama, list 20 BUMN di tabel, apakah ada yang ternotis atau sadar,
rupanya tak ada satupun BUMN karya yang muncul. Agak terbalik dengan kondisi di lapangan. Selama ini pembangunan infrastruktur di mana-mana. Terlebih di pemerintahan Bapak Jokowi, yang dikenal jor-joran dalam perihal bangun-membangun. Tak heran, jika beliau mendapat gelar sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Dengan fakta yang demikian, menjadi tanda tanya, masa tidak ada cuan yang masuk untuk negara? Positive thinking saja dulu. Mungkin BUMN karya ini sudah membagikan dividen, tapi jumlahnya kecil, sehingga tidak masuk list 20 besar. Atau, sengaja mereka tidak membagikan dividen, dan menahannya untuk kepentingan lain. Jangan-jangan mereka butuh modal, karena memang ada proyek besar lainnya yang harus dikerjakan. Karena penasaran, akhirnya mencoba mencari tahu lebih dalam dengan bantuan Google. Dan inilah beberapa faktanya. Jika yang membayangi BUMN karya ini kan sebetulnya ditenggarai cash flow yang seret, kemudian utang yang menggunung. Nggak banding-bandingan harga lagi. Selama ini kan, setiap proyek kan antar BUMN aja, swasta malah nggak ada. Terjawab sudah, info A1 yang datang langsung dari orang Kementerian BUMN. Sejalan dengan pertanyaan kita sebelumnya, BUMN karya memang belum bisa membagikan dividen tahun ini. Agak ngenes, tapi mau bagaimana lagi? Kinerja yang kurang cemerlang, menjadikan mereka puasa untuk bagi-bagi dividen. Tapi tidak dengan bonus karyawan. Mungkin karena tahun 2023 kemarin adalah tahun kelinci air. Air sendiri adalah musuh alami bagi orang-orang proyek di lapangan. Mulai sekarang jangan suka panggil kulu macam itu. Tak mau. Sebenarnya ada jasa marga, tapi masih dipertanyakan kembali status jasa marga ini. Apakah dia masuk kategori BUMN karya kah? Atau BUMN jasa? Masuk ke sirkel BUMN karya, tapi bukan kontraktor, tapi punya infrastruktur jalan tol. Agak membagongkan. Sedikit info, BUMN karya membagikan dividen kali terakhir pada tahun 2020, untuk tahun buku 2029. Setelahnya, lebih banyak berpuasa. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Kelima, atau terakhir. Jika kita melihat suatu daftar ranking, yang paling menarik dan menjadi fokus mata kita pasti di antara kedua ini. Si ranking 1, atau top level. Selanjutnya si ranking terakhir, atau paling bontot. Entah mengapa, mereka yang menduduki posisi tengah akan terkesan biasa saja, B aja. Walaupun usaha mereka selama ini bukan main-main. Sebagaimana dengan si nomor 20, yakni Jasa Tirta 1. 32 tahun, Perum Jasa Tirta 1 hadir di Indonesia. Memberikan layanan terbaik dalam pengelolaan sumber daya air. Atas kinerja tahun 2023, BUMN pengendali air ini cuma mampu membagikan dividen sebesar 3 miliar rupiah untuk negara. Bandingkan dengan BUMN yang kita bahas sebelumnya, angkanya mencapai triliunan rupiah. Terkesan sangat jomplang. Namun, jangan pernah mengecilkan kontribusi yang diberikan. Beruntung negara mendapat kucuran dividen dari BUMN. Ketika mampu membagikan dividen, berarti BUMN tersebut sudah berhasil membukukan laba di laporan keuangan mereka. Wow. Ketika negara menerima dividen, dengan kata lain, negara mendapat pemasukan uang, yang artinya membantu memperkuat kekuatan keuangan negara itu sendiri. List ataupun daftar yang beredar di internet hanya berisi 20 BUMN. Apakah memang hanya sesedikit itu BUMN di Indonesia? Kita belum melihat PT KAI yang mengelola perkereta-apian. Ada Garuda Indonesia yang dengan pesawat-pesawat kebanggaannya. Atau PT PN yang mengelola perkebunan dan hasil alamnya. Dan masih banyak lagi. Bosan, udahlah. Artinya, mungkin masih ada BUMN lain yang membagikan dividen lebih kecil dari Jasa Tirta 1. Atau, masih ada BUMN yang belum dapat membagikan dividen. Atau, yang lebih buruk lagi, masih ada BUMN yang masih merugi. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Per Desember 2023, terdapat sekitar 65 BUMN yang masih aktif di Indonesia. Sekarang,
Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kinerja BUMN tersebut secara keseluruhan? Apakah untung? Atau malah buntung? Agak sulit untuk mendapat data pasti tersebut. Yang jelas, pengakuan dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, setidaknya 80% BUMN sudah untung, atau dengan kata lain, masih ada sekitar 20% yang rugi. BUMN hari ini, pinjamannya 34%, modalnya jauh lebih besar. Wow. Terlihat dari laporan keuangan konsolidasian BUMN tahun 2023. Bagaimana bottom line, ataupun laba yang didapatkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Cukup membanggakan. Wow. Memang tak seluruhnya mencatatkan laba di pembukuan mereka. Tapi hidup tak melulu soal untung rugi, ada kalanya kebermanfaatan juga menjadi tujuan hidup. BUMN juga begitu. Salah satu tujuan BUMN ialah membantu hajat hidup orang banyak. Berapa banyak orang yang bisa merasakan perjalanan nyaman dengan kereta api atau pesawat? Adanya jalan tol juga semakin mempermudah distribusi barang. Terima kasih, Pak Jokowi sudah membangunkan tol yang di sini. Lebih dekat, lebih hemat. Coba bayangkan, jika perangkat gadget dan teknologi kita tanpa adanya listrik dan kuota. Suatu manfaat nyata yang dirasakan berkat kehadiran BUMN.